Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 561. Pikiran yang berpengalaman. Penantang Lin Xuan, tantangannya gagal. Penantang Lin Xuan, tahap transformasi kristal tingkat ke-12, peringkat 268 dalam daftar asal bumi. Pada saat ini, di menara esensi hitam, suara dingin mengumumkan hasilnya. Ketika Sun Wuya mendengar ini, senyum sombong dan mengejek di wajahnya membeku. Matanya membelalak, dipenuhi dengan keheranan. Pada saat ini, Sun Wuya hampir mengira dia salah dengar. Apa? Akui kekalahan? Lelucon macam apa ini? Kesempatan untuk menduduki peringkat teratas peringkat daftar asal bumi dan menjadi terkenal di seluruh benua dilepaskan begitu saja? Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri dari generasi muda? Sun Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan mengutuk. Setelah beberapa saat, Sun Wuya akhirnya bereaksi. Dia tidak berhalusinasi. Ini adalah kebenaran. Namun, dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia melihat punggung Lin Xuan saat dia pergi, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan akan membuat pilihan seperti itu. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan tempur yang menantang surga yang telah ditampilkan Lin Xuan, pukulan barusan akan meledakkan zona spasial. Dia bukan lagi tandingannya. Lin Xuan berada di peringkat teratas dalam daftar asal bumi. Daftar asal bumi berfungsi sebagai peringkat untuk mengukur kejeniusan generasi muda di benua itu. Itu menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 6 penguasa. Faktanya, lebih dari setengah ahli top masa depan di benua ini berasal dari daftar asal bumi. Bisa dibayangkan betapa pentingnya para pejuang daftar asal bumi. Begitu seorang pejuang mencapai daftar asal bumi, mereka akan mendapatkan gelar jenius yang tak tertandingi, dan nama mereka akan menyebar ke seluruh benua. Adapun peringkat pertama dari daftar asal bumi, itu berdiri di puncak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak ahli tingkat kaisar dan eksistensi tak tertandingi tingkat kaisar yang memperhatikannya. Begitu seseorang mencapai puncak, mereka akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Meskipun hasilnya akan merepotkan, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada negatif. Tetapi untuk menjadi terkenal di usia muda, bukankah itu adalah impian banyak seniman bela diri generasi muda? Dan dengan cara ini, begitu seseorang menjadi terkenal, dunia akan tahu. Itu bahkan merupakan kemuliaan tertinggi. Dalam pandangan Sun Wuya, hampir tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa menolaknya. Termasuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih terlalu muda, tampaknya kurang dari 20 tahun. Lin Xuan, yang seharusnya berada di masa jayanya, sebenarnya telah menolak ketika dia masih muda dan penuh semangat. Dia bisa dengan mudah menempati posisi pertama di peringkat daftar asal bumi, tapi dia baru saja mengaku kalah dan menyerah begitu saja. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Sun Wuya tidak bisa memahaminya, dan dia tidak bisa memahaminya. Apakah Lin Xuan ini benar-benar seorang seniman bela diri dari generasi muda? Apakah beberapa monster tua merasukinya? Sun Wuya tidak bisa membantu tetapi menebak. Watak ini adalah sesuatu yang bahkan banyak seniman bela diri generasi yang lebih tua mungkin tidak dapat menjangkau. Dan kemudian, Sun Wuya berpikir, sekarang, rencana awalnya telah gagal. Dengan bakat Lin Xuan yang menantang surga, yang telah melampaui level benua Dongyuan, dan wataknya yang tenang, dia seperti monster tua. Jika itu masalahnya, pencapaian masa depan seperti apa yang akan dia miliki di masa depan? Ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi, setengah kaisar atau bahkan lebih tinggi. Dia tidak berani terus membayangkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Sun Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menghirup udara dingin. Kejutan di matanya semakin meningkat. Ini benar-benar ahli masa depan. Tidak sulit baginya untuk mendominasi seluruh benua Dongyuan. Namun, ini telah menghalangi rencananya dan Sekte Sage Timur untuk menaklukkan seluruh dunia. Wajah Sun Wuya menjadi gelap sekali lagi dan menjadi sangat jelek. Nak, tidakkah kamu ingin menjadi yang pertama di peringkat daftar asal bumi dan menjadi terkenal? Namun, Sun Wuya tidak punya pilihan lain. Dia tahu bahwa menara esensi hitam telah memadatkannya menjadi ilusi, terpisah dari bentuk fisiknya. Menara esensi hitam membatasinya untuk menyebarkan berita. Dia hanya bisa meronta untuk terakhir kalinya dan mengeluarkan raungan. Sayangnya, Lin Xuan, yang berdiri di seberang mereka, menutup telinga mereka. Dia terus maju dan tidak memperhatikan mereka. Seolah-olah apa yang disebut peringkat pertama dari peringkat daftar asal bumi ini, kesempatan sekali seumur hidup, tidak layak disebut di matanya. Apalagi yang ingin dilakukan Sun Wuya? Namun, saat sosok Lin Xuan menghilang ke dalam kegelapan,
Tiba-tiba, petir menyambar Sun Wuya, membuatnya terpaku di tanah dengan mata kosong dan tak bernyawa. Matanya juga kosong dan tak bernyawa. Seolah-olah dia telah berubah menjadi boneka tanpa kesadaran. Pada saat berikutnya, dia pingsan. Inilah mekanisme menara esensi hitam. Meskipun sangat aneh, namun mampu memadatkan sosok ilusi yang tampak seperti wujud aslinya. Namun demikian, setelah tantangan berakhir, sosok itu akan menghilang. Apabila ditantang lagi, memadatkannya akan menyegarkannya kembali. Mengembalikan pabrik ke pengaturan semula akan menghapus semua kenangan masa lalu. Meskipun tidak ada yang tahu tentang penampilan Lin Xuan di Menara Esensi Hitam, dia masih ada di dunia luar. Ketika dia berada di White Jade Plaza, dia hanya datang untuk menantangnya karena dia tahu tentang informasi ini. Dia juga mengungkapkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan mengujinya. Lin Xuan sudah menduga apa yang akan terjadi di belakangnya, jadi dia tidak terkejut. Dia dengan cepat berjalan keluar. Meskipun bagian dalam Menara Esensi Hitam gelap gulita, dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Tapi, nyatanya, itu tidak jauh. Tidak lama kemudian, Lin Xuan keluar dari Menara Esensi Hitam. Saat ini, di White Jade Plaza, ditemani oleh ahli tingkat Kaisar Zhao Wuji, Penatua Zhang, bersama dengan eselon atas pavilion sejuta harta karun dan banyak prajurit muda, juga turun ke depan Menara Esensi Hitam. Kali ini, peringkat Lin Xuan telah naik ke posisi 300-268 teratas. Setelah sekian lama, dia berhenti maju dan berhenti di posisi semula. Mereka secara kasar dapat menebak bahwa peringkat Lin Xuan tidak akan naik lebih jauh. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Memang, tidak lama kemudian, Lin Xuan perlahan keluar. Ekspresinya masih tenang dan acuh tak acuh. Dia memperlakukan fakta bahwa Qiang Xianhe memecahkan rekor di daftar asal bumi di Menara Esensi Hitam sebagai masalah sepele. Suos, Lin Xuan langsung menarik perhatian semua orang. Wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman, rasa hormat, pujian, del. Kerumunan itu terdiam. Setelah itu, tempat itu menjadi berisik dan ramai. Ini adalah jenius mengerikan dari Sekte Yuanling, Lin Xuan, yang telah memperbarui catatan daftar esensi bumi. Bukankah ini omong kosong? Setelah Lin Xuan masuk, Tetua Panggung Raja Bela Diri Zhang telah menjaga pintu masuk Menara Esensi Hitam. Tidak ada yang pernah masuk sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu muda. Dia jelas belum genap 20 tahun. Apakah ini si jenius legendaris yang tak tertandingi? Dia masih sangat muda, tapi dia sudah sangat menakutkan. Dia sudah masuk 300 besar daftar asal bumi, ini terlalu menakutkan. Benar saja, dia jauh dari apa yang bisa kita bandingkan. Itu benar, ini terlalu mengejutkan. Tidak. Aku sudah berada di kota esensi bumi ini selama lebih dari setengah tahun. Termasuk periode waktu yang terputus-putus sudah lebih dari setahun. Bukannya dia belum pernah melihat apa yang disebut jenius mengerikan itu sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan Lin Xuan, perbedaannya terlalu besar. Satu langit dan satu bumi. Bab 562. Sambutan tingkat Kaisar. Saya memperkirakan bahwa Lin Xuan ini sudah jauh melampaui para jenius yang mengerikan itu. Itu sangat mungkin. Lagi pula, meskipun hanya ada beberapa jenius mengerikan di 6 tuan, tidak ada yang pernah memecahkan rekor daftar asal bumi. Saya memperkirakan bahwa Lin Xuan ini adalah salah satu jenius tak tertandingi di seluruh benua Dongyuan. Dia mungkin bukan satu-satunya. Dia jelas merupakan ahli seni bela diri di masa depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya harus membanggakan hal itu di masa depan. Ini mungkin pengalaman terhebat yang pernah kita lihat dalam hidup kita. Sungguh beruntung, di White Jade Plaza, semua prajurit muda menatap Lin Xuan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang besar. Dia masih memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Jelas bahwa, meskipun dia telah sadar kembali, dia masih jauh dari bisa tenang. Rekor yang dibuat Lin Xuan kali ini memang merupakan masalah besar di benua Dongyuan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan energi mengejutkan dari seorang prajurit level 1 Martial Monarch Stage, Zhao Wuji, plus 300.000. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan prajurit tahap Raja Bela Diri level 7, energi mengejutkan Sun Gaoyuan plus 186.000. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan energi mengejutkan dari prajurit Martial King tahap keempat Liu Quan plus 180.000. Lin Xuan melihat ke panel atribut Devoid di depannya. Titik energi, yang terus bertambah, menunjukkan jejak senyuman di matanya.
Sebelum ini, dia telah menduplikasi cukup banyak harta karun bermutu tinggi di menara esensi hitam. Hasilnya, dia telah menggunakan semua 900 juta poin energi yang dimilikinya. Dan sekarang, dalam waktu yang singkat, dia telah menyimpan beberapa juta poin energi lagi. Banyak praktisi bela diri di kota esensi bumi hanya menyediakan ini. Bisa dibayangkan bahwa ketika dia berada di daftar asal bumi, dia akan berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal. Rekor dia memasuki 300 teratas pada tahap awal penyebaran di kota esensi bumi. Jika berita tersebut menyebar ke seluruh negara bagian Dongyuan dan bahkan seluruh benua Dongyuan, itu akan membawa sejumlah besar poin energi. Setidaknya harus 1 miliar, terutama setelah dia keluar dari menara esensi hitam dan melihat satu-satunya ahli tahap Raja Bela Diri di kota esensi bumi, Zhao Wuji, yang keluar untuk menyambutnya. Dia bahkan lebih yakin sekarang. Dia juga menantikan adegan pada saat itu. Pada saat itu, dia harus bisa menduplikasi harta karun di tubuh Tian, meningkatkan kekuatan dan potensi tempurnya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Adapun ahli tingkat kaisar, Zhao Wuji, panel atributnya. Pihak lain telah menjaga pavilion sejuta harta karun yang tidak terlalu jauh. Dia telah melihatnya sebelumnya. Sebagai perbandingan, lawannya seharusnya hanya seorang raja bela diri biasa. Bagaimanapun, meskipun kota esensi bumi sangat terkenal, ia memiliki reputasi yang bagus di seluruh benua Dongyuan. Namun, itu masih hanya daftar peringkat yang mengukur generasi muda. Yang paling banyak berkumpul adalah generasi muda. Di bawah pengaturan diam-diam dari berbagai kekuatan besar, sangat sedikit seniman bela diri generasi yang lebih tua yang akan datang ke kota esensi bumi. Bahkan prajurit tahap Raja Bela Diri sangat jarang, apalagi prajurit tahap Raja Bela Diri. Oleh karena itu, sudah cukup bagi kota esensi bumi untuk mengirim pembudidaya bela diri tingkat kaisar biasa seperti Zhao Wuji. Tentu saja, bahkan jika lawannya hanya seorang prajurit biasa di antara prajurit tahap Raja Bela Diri, itu masih merupakan ahli tingkat kaisar. Di seluruh benua Dongyuan, dia adalah seorang prajurit tingkat kaisar. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya bela diri tingkat raja, serta prajurit tahap transformasi kristal yang lebih rendah seperti dia. Di hadapan seorang ahli, dia harus tetap menjaga rasa hormat yang seharusnya dia miliki. Segera, Lin Xuan menyapu pandangannya ke seluruh pemandangan. Dia juga memperhatikan eselon atas pavilion sejuta harta karun yang dipimpin oleh Zhao Wuji. Dia berjalan menuju Zhao Wuji. Apakah itu Lin Xuan? Pada saat ini, sebelum Lin Xuan bisa mengatakan apapun, Zhao Wuji maju dan menyapanya dengan senyum ramah di wajahnya. "Salam, senior. Saya adalah murid langsung dari Sekte Yuanling, Lin Xuan." Wajah Lin Xuan membawa ekspresi hormat saat melihat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, namun, sikapnya tidak menghamba atau sombong. Ketika Zhao Wuji melihat pemandangan ini, dia diam-diam menghela nafas dengan emosi. Jika itu adalah prajurit junior biasa, bahkan jika itu adalah jenius daftar asal bumi lainnya, siapapun yang melihat level kaisar seperti dia akan memiliki ekspresi hormat dan hormat. Namun, hanya ada sedikit orang seperti Lin Xuan yang masih bisa tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia memang layak menjadi murid langsung yang tak tertandingi dari Sekte Yuanling. Hanya keberadaan itu yang bisa mengajar seorang jenius yang begitu mengerikan, seorang jenius yang bahkan bisa mencetak rekor dalam daftar asal bumi. Zhao Wuji berpikir sendiri. Demikian pula, dia juga dikejutkan oleh rekor Lin Xuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga saat ini, hal itu belum pernah terjadi pada Changping. "Nama keluarga saya adalah Zhao, dan saya adalah Master Pavilion dari cabang kota esensi bumi Pavilion Sejuta Harta Karun." "Salam, rekan Lin." Senyuman di wajah Zhao Wuji bertambah beberapa kali lagi. Dia tersenyum dan menyapa Lin Xuan dengan hormat. "Lin Xuan, sekarang saya telah membuat catatan daftar esensi bumi. Saya akan membuat nama untuk diri saya sendiri dan menyebarkan nama saya ke seluruh benua Dongyuan. Orang tua ini akan memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu. Dengan bakat rekan Lin yang menantang surga, saya yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai level kaisar yang setara dengan kita. Saya menantikan hari itu. Faktanya, tidak akan sulit baginya untuk melampaui saya dan menjadi salah satu ahli terbaik di dunia ini." Zhao Wuji juga memuji Lin Xuan. Itu bukan pujian, tapi pujian yang tulus. Bakat Lin Xuan yang menakutkan untuk menantang daftar asal bumi. Selama dia tidak mati di tengah pertempuran, tidak akan sulit baginya untuk menjadi level kaisar yang tak tertandingi. Bahkan mungkin baginya untuk maju selangkah lebih jauh. Dia juga menantikan untuk menyaksikan kebangkitan seorang ahli yang tak tertandingi. "Terima kasih, Senior Zhao, atas pujian Anda."
Lin Xuan menangkupkan tangannya dan menjawab, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Zhao Wuji merasa lebih emosional setelah melihat ini. Setelah mengobrol beberapa saat lagi, Zhao Wuji mengatakannya sambil tersenyum. Lin Xuan dan teman kecil Murong, tempat ini tidak bagus. Silakan duduk di pavilion sejuta harta karun kami. Kali ini, Lin Xuan telah masuk 300 besar di daftar asal bumi. Pavilion sejuta harta karun secara alami akan menghadiahi Anda dengan mahal. Kami tidak akan mengecewakan Lin Xuan. Baiklah, saya harus merepotkan Senior Zhao. Lin Xuan mengangguk sedikit. Terima kasih, Senior. Murong Xingyu, yang berada di sampingnya, juga menangkupkan tangannya dan menjawab. Sejak Lin Xuan keluar dari menara esensi hitam, Murong Xingyu terpaku padanya. Dia tidak beranjak pergi selama lebih dari setengah jam. Itu penuh dengan panas yang menyengat dan terik. Hanya pada saat ini dia menanggapi dan mengalihkan pandangannya. Setelah menanggapi, Murong Xingyu memandang Lin Xuan lagi dan dengan lembut berkata, Lin Xuan, selamat karena telah masuk ke dalam 300 besar daftar asal bumi, dan namamu akan menyebar ke seluruh benua, dan namamu akan dikenal oleh semua orang. Namun, di mata Murong Xingyu, ada sedikit pertanyaan. Di mata yang lain, Lin Xuan telah masuk ke dalam 300 teratas dari daftar asal bumi dengan basis budidaya tahap transformasi kristal tingkat ke-12, yang merupakan level terendah di bawah tahap transformasi kristal. Ini adalah pertama kalinya, menerobos, menandai pencapaian yang signifikan. Bakatnya menakutkan dan menentang surga. 300 teratas seharusnya menjadi batas Lin Xuan, dan tidak mungkin baginya untuk maju lebih jauh. Lin Xuan baru saja keluar dari menara esensi hitam dan menyerah pada tantangan. Namun, di mata Murong Xingyu, itu sangat berbeda. Dia berbeda dari yang lain. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Lin Xuan yang sebenarnya dalam perjalanan ke sini. Itu adalah kekuatan tempur yang menantang surga yang melampaui alam. Ada 2 tahap bela diri Void yang hebat, 1 tahap bela diri Void pertengahan, dan 1 tahap bela diri Void awal. Namun, menghadapi Lin Xuan bertarung melawan 2 prajurit tahap bela diri Void pada saat yang sama, membunuh keduanya pada saat yang sama. Kekuatan tempurnya jelas berada di tahap bela diri Void. Bab 563. Jadilah baik. Dia bahkan mungkin telah mencapai tahap bela diri pertengahan Void, dan di atas daftar asal bumi, hanya 100 teratas yang bisa mencapai tahap bela diri Void. Yang berada di peringkat setelah 100 teratas semuanya berada pada tahap transformasi kristal. Sangat sulit bagi tahap transformasi kristal untuk melompat peringkat dan melawan tahap bela diri Void. Demikian pula, juga sangat sulit bagi para pejuang tahap bela diri Void untuk melintasi alam. Menurut pendapat Murong Xingyu, dengan kekuatan tempur menakutkan yang telah ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya, itu setidaknya cukup untuk membunuhnya masuk ke dalam 100 besar. Namun, Lin Xuan tetap berada di 300 besar, peringkat 268, dan tidak naik lebih jauh. Dia bahkan tidak berhasil masuk ke dalam 200 besar. Murong Xingyu juga bingung. Murong Xingyu tidak akan menyangka bahwa kekuatan tempur Lin Xuan akan meningkat lebih jauh di menara esensi hitam dan mencapai puncak tahap bela diri Void. Bahkan murid nomor 1 di peringkat daftar asal bumi, murid langsung yang terkenal dari Sekte Sage Timur, Sun Wuya, bukan lagi tandingan Lin Xuan. Alasan dia tidak maju adalah karena rencana Lin Xuan untuk menunda kemajuannya setelah beberapa pertimbangan. Ketika waktunya tepat, Lin Xuan pasti akan merebut peringkat pertama di daftar asal bumi. Bagaimanapun, ini adalah cara yang baik untuk menyebarkan reputasinya dan menyebabkan kehebohan besar, serta untuk mendapatkan lebih banyak poin energi. Lin Xuan juga melihat tatapan ingin tahu Murong Xingyu. Namun, dia hanya mengangguk sedikit dan tidak menjawab. Setelah itu, Zhao Wuji memimpin Lin Xuan dan Murong Xingyu menuju pavilion sejuta harta karun, tidak jauh dari sana. Di bawah tatapan semua orang. Tidak lama kemudian, mereka memasuki pavilion sejuta harta karun. Zhao Wuji mengantar Lin Xuan dan Murong Xingyu ke ruang VIP yang sangat mulia. Kursi itu memancarkan sifat yang luar biasa, terbungkus bulu dari binatang iblis tingkat raja. Jelas, ini adalah kamar pribadi kelas tertinggi di pavilion sejuta harta karun kota esensi bumi. Diperkirakan bahwa itu setidaknya digunakan untuk melayani prajurit tingkat raja dan bahkan ahli tingkat kaisar. Itu juga menunjukkan betapa pentingnya Zhao Wuji menganggap Lin Xuan dan Lin Xuan. Seolah-olah dia tidak lagi menganggap mereka sebagai junior biasa tetapi sebagai tamu yang benar-benar terhormat. Bahkan ada dupa berharga yang dibakar di dalam ruangan. Murong Xingyu hanya mengendus beberapa kali dan samar-samar bisa merasakan kultivasinya sedikit meningkat. Di dalam tubuhnya, esensi spiritual di dalam dantian menjadi lebih hidup.
Jejak keterkejutan melintas di matanya yang indah. Bahkan jika dia berasal dari sekte Yuanling, dia masih akan berada di ruangan pribadi setingkat ini. Murid langsung dari cabang Mistikin belum pernah menikmatinya sebelumnya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati kamar pribadi di tingkat ini. Kecuali tuannya membawanya ke sini, tapi hari ini, dia berjemur dalam kemuliaan Lin Xuan dan menikmatinya. Itu juga membuat Murong Xingyu merasa emosional. Setelah Zhao Wuji membawa mereka berdua ke kamar pribadi kelas atas ini, dia meminta mereka berdua untuk menunggu sejenak sebelum dia pergi. Lin Xuan, kali ini, kamu benar-benar menjadi terkenal. Saya khawatir semua orang di sekte Yuanling tahu tentang Anda. Di kamar pribadi, Murong Xingyu menatap Lin Xuan dengan mata berbinar dan mengatakannya dengan senyum manis. Aku hanya beruntung. Lin Xuan tersenyum tipis dan tidak menunjukkan kegembiraan. Xingyu, kamu juga harus menerobos ke tahap transformasi kristal sesegera mungkin. Saya yakin Anda akan dapat dengan mudah masuk ke daftar peringkat pada saat itu. Peringkat Anda tidak akan rendah. Saya akan mencoba yang terbaik. Aku tidak akan membiarkan Lin Xuan melemparku terlalu jauh. Murong Xingyu mengepalkan tinju kecilnya dan berbicara sendiri. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa bakat Murong Xingyu sangat tinggi dan dia memiliki konstitusi khusus. Basis kultivasi dan bakatnya bahkan telah mencapai tingkat kaisar. Ada juga begitu banyak bakat kelas kaisar. Bakatnya jelas merupakan salah satu yang teratas di seluruh benua Dongyuan. Jika dia berhasil menembus tahap transformasi kristal, akan sangat mudah baginya untuk membunuh seorang prajurit daftar asal bumi. Keduanya berasal dari negara Fengwu pada saat yang sama. Lin Xuan juga berharap bisa melihat Murong Xingyu tumbuh dewasa. Keduanya mengobrol dengan santai di kamar pribadi. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa jarak antara mereka dan kata-kata mereka tidak lagi berada pada level teman biasa. Tidak lama kemudian, Zhao Wuji kembali. Di belakangnya adalah penatua pembudidaya bela diri tingkat Raja Zhang, satu-satunya orang yang secara pribadi menerima Lin Xuan kembali di pavilion elemen bumi. Dengan cepat, tetua Zhang mempersembahkan sebuah piring yang terbuat dari kayu nansiang berwarna ungu. Dia tampak seperti seorang pelayan. Namun, bisa mengikuti seorang ahli tingkat kaisar sudah merupakan kehormatan besar bagi banyak pembudidaya bela diri tingkat raja. Seorang pembudidaya bela diri tingkat raja biasa tidak layak disebut sebagai ahli tingkat kaisar. Tindakan Zhao Wuji jelas dipersiapkan untuk mempromosikan tetua Zhang. Setelah penatua Zhang mengikuti Zhao Wuji masuk, dia menatap Lin Xuan dengan rasa terima kasih. Jelas, dia juga tahu bahwa Lin Xuan bertanggung jawab atas perawatannya saat ini. Itu juga merupakan salah satu niat baik Zhao Wuji terhadap Lin Xuan. Dia bahkan lebih senang karena dia telah melepaskan harga dirinya sebagai seorang raja dan berinisiatif untuk menyambut Lin Xuan. Setelah itu, Zhao Wuji membawa penatua Zhang dan duduk di kursi kulit di seberang Lin Xuan dan Murong Xingyu. Penatua Zhang meletakkan piring ungu di tangannya. Ada sebuah cincin emas hitam di atas piring itu. Ada dua kartu tipis di atas piring. Satu berwarna ungu dengan tepi emas, dan yang lainnya berwarna putih dengan tepi emas. Aroma obat yang menyegarkan berasal dari token yang diukir dengan tripod pil besar. Hanya ada 4 item di atas piring. Namun, mereka semua sangat luar biasa. Mata Lin Xuan menyapu mereka dan menunjukkan ekspresi bingung. Melihat ini, Zhao Wuji tidak mencoba mempersulit mereka dan berkata sambil tersenyum, Lin Xuan, ini adalah cincin elektronik penyimpanan tingkat raja ini berisi hadiah yang akan diberikan oleh pavilion sejuta harta karun saya kepada Anda setelah Anda mendapatkan peringkat di daftar asal bumi. Zhao Wuji mengambil cincin penyimpanan emas hitam di sebelah kiri dan melanjutkan. Saya pikir Lin Xuan juga tahu bahwa pavilion sejuta harta karun mengendalikan kota esensi bumi. Sejak monumen Yuan duniawi muncul, kami akan memberi penghargaan kepada setiap jenius muda yang berhasil mencapai puncak daftar peringkat. Lin Xuan menganggukkan kepalanya. Dia tahu semua ini dengan sangat jelas. Dia bahkan bisa mengingat berapa banyak peringkat dan hadiah yang bisa dia dapatkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia datang ke Earth Essence City. Lin Xuan, Anda telah menduduki peringkat 300 teratas dari daftar asal bumi, dan Anda berada di peringkat 268. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Pavilion Sejuta Harta Karun, Anda akan menerima hadiah 1 juta batu roh kelas menengah. Namun, mencapai tahap transformasi kristal tingkat 12 awal dalam sekali jalan akan memberi Anda 1 juta. Itu telah memecahkan rekor di daftar asal bumi selama ribuan tahun. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menggandakan hadiah Anda. Di dalam cincin penyimpanan tingkat raja ini, ada 200 batu roh bermutu tinggi, yang setara dengan 2 juta batu roh tingkat menengah. Lin Xuan, ambillah.
Setelah mengatakan ini, Zhao Wuji menyerahkan cincin penyimpanan emas hitam kepada Lin Xuan. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia menerima cincin penyimpanan emas hitam dan memasukkan jejak esensi kristal. Dalam sekejap, dia melihat tumpukan kecil batu roh yang berkilau menumpuk di zona spasial yang sangat luas di dalam cincin penyimpanan emas hitam. Bab 564, Investasi Besar. Kristal-kristal ini seukuran kepalan tangan bayi dan terlihat seperti batu roh tingkat menengah. Namun, kejernihannya bahkan melebihi batu roh kelas menengah. Energi spiritual yang dipancarkannya ratusan kali lebih murni dan lebih padat dibandingkan dengan batu roh tingkat menengah. Itu adalah batu roh bermutu tinggi. Ini adalah batu roh bermutu tinggi. Mata Lin Xuan juga berbinar ketika dia melihat tumpukan kecil batu roh bermutu tinggi ini. Para ahli tahap bela diri Void biasanya memperoleh batu roh bermutu tinggi dan menggunakannya di saat-saat kritis, seperti saat melakukan terobosan atau bahkan di alam yang lebih tinggi. Atau bahkan alam yang lebih tinggi. Dan di bawah tahap bela diri Void, bahkan jika seseorang berada di tahap transformasi kristal, masih akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Misalnya, sebagai seorang jenius yang mengerikan dari Sekte Yuanling, cucu tetua agung, Chen Tianqi, bahkan tidak memiliki satupun batu roh bermutu tinggi. Demikian pula, meskipun kekuatan tempur Lin Xuan menantang surga, masih banyak prajurit tahap bela diri Void yang bukan tandingannya. Namun, dia baru saja menembus tahap transformasi kristal belum lama ini. Ini juga pertama kalinya dia melihat batu roh bermutu tinggi. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar akan mendapatkan 200 batu roh bermutu tinggi. Setelah itu, tatapan Lin Xuan berubah menjadi jejak kejutan yang menyenangkan. Bahkan banyak pembudidaya di tahap transformasi kristal dan bahkan tahap bela diri Void tidak memiliki batu roh bermutu tinggi. Salah satu alasannya adalah kemurnian dan konsentrasi energi roh yang terkandung di dalam batu roh bermutu tinggi jauh melebihi batu roh bermutu sedang. Jika seseorang menggunakannya ketika basis kultivasinya tidak cukup tinggi, itu akan menghasilkan pemborosan besar. Selain itu, batu roh bermutu tinggi jauh lebih berharga daripada batu roh bermutu sedang. Banyak Void Martial Stage bahkan mungkin tidak dapat membeli beberapa batu roh bermutu tinggi dengan semua tabungan mereka. Mereka membuat segala macam perhitungan. Secara alami, mereka tidak akan memiliki banyak batu roh bermutu tinggi. Namun, ini sama sekali berbeda untuk Lin Xuan. Meskipun basis kultivasi Lin Xuan masih berada di tahap transformasi kristal awal dan level 2, kekuatan fisiknya telah melonjak ke tubuh kaisar palsu. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja tidak bisa dibandingkan dengannya. Menggunakan batu roh bermutu tinggi ini secara alami adalah ide yang bagus. Batu roh bermutu tinggi dengan mudah menyerap semua energi spiritual murni, meningkatkan tubuh tanpa pemborosan. Itu tidak akan menyebabkan pemborosan. Selain itu, batu roh bermutu tinggi ini bahkan lebih berguna bagi Lin Xuan daripada batu roh bermutu sedang. Lin Xuan telah merencanakan untuk mendapatkan hadiah untuk menantang daftar asal bumi dari pavilion sejuta harta karun. Dia akan menemukan cara untuk mendapatkan batu roh bermutu tinggi lainnya untuk kultivasinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhao Wuji bisa mendapatkan 200 batu roh sekaligus. Dengan seperangkat batu roh bermutu tinggi ini, dia bisa kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Kemajuan tubuh kaisar palsu pasti akan sangat bagus. Dia bahkan mungkin bisa melawan pembudidaya bela diri tingkat raja dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal. Ini sekali lagi akan menjadi rekor baru di benua ini. Lin Xuan juga menantikannya. Junior ini berterima kasih kepada senior Zhao. Setelah itu, Lin Xuan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan ekspresi serius. Nilai tukar antara batu roh kelas menengah dan batu roh kelas tinggi adalah 10.000 banding 1. Tetapi nilai batu roh bermutu tinggi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan batu roh bermutu sedang. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar pun membutuhkan batu roh bermutu tinggi. Akibatnya, nilai tukar bisa meningkat lebih dari beberapa poin. Masih ada supermarket tanpa sumur. Tanpa kekuatan dan latar belakang yang cukup, mustahil untuk menukarnya, bahkan jika seseorang menginginkannya. Oleh karena itu, dia bisa mengeluarkan 200 batu roh bermutu tinggi ini sekaligus. Dia tidak memberi mereka 2 juta batu roh kelas menengah. Niat Zhao Wuji tidak kecil. Lin Xuan secara alami mengerti. Dia berterima kasih padanya. Dia akan mengingat rasa terima kasih ini dan membalasnya di masa depan. Kamu terlalu baik, rekan Lin. Zhao Wuji menganggukkan kepalanya dengan puas saat melihat ini. Ini juga yang dia inginkan. Dia ingin berinvestasi pada Lin Xuan, seorang jenius yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu ahli terbaik di benua itu di masa depan.
Hanya di masa depan dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Karena dia menerobos dengan paksa, akan sulit baginya untuk maju 1 inci pun. Dia hanya bisa menjadi yang paling biasa dan terlemah di antara mereka. Bahkan mungkin baginya untuk maju selangkah lebih jauh. Dan investasi ini tidak ada artinya baginya. Dia secara alami tidak keberatan mengeluarkan sedikit usaha. Ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia memberikan begitu banyak dengan cara yang serius. Karena, terlepas dari rumor tentang benua esensi pusat, Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan potensi tertinggi dan bakat paling menakutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Tentu saja, dia akan menerima perlakuan khusus. Setelah itu, Zhao Wuji mengeluarkan 2 kartu dari piring ungu, kartu ungu emas dan platinum, dan berkata sambil tersenyum tipis. Ini adalah kartu ungu emas dan platinum yang diproduksi oleh Pavilion Harta Karun. Million Treasure Pavilion menjual kartu-kartu ini dengan harga diskon di salah satu cabangnya. Pelanggan dapat menerima diskon hingga 60% untuk kartu ungu emas. Diskon kartu harta karun platinum maksimal 50%. Tentu saja, semakin tinggi kelas harta karun, semakin rendah diskonnya. Selain itu, jika seseorang menjual harta karun dan memiliki kartu ini, mereka juga dapat meningkatkan harga sampai batas tertentu. Ini juga merupakan tanda niat baik dari Pavilion Sejuta Harta Karun. Lin Xuan dan teman kecil Murong, ambillah. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kedua kartu itu masing-masing kepada Lin Xuan dan Murong Xingyu. Lin Xuan memiliki kartu ungu emas, sedangkan Murong Xingyu memiliki kartu platinum. Terima kasih, senior. X2 Lin Xuan dan Murong Xingyu berterima kasih dan mengambilnya. Lin Xuan melihat kartu di tangannya. Itu terlihat persis sama dengan kartu bank dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja garis-garis dan bahan kartu itu lebih indah. Matanya juga berbinar. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, Pavilion Sejuta Harta Karun mengendalikan kota esensi bumi, dan mereka memberikan hadiah khusus untuk setiap orang jenius dalam daftar. Mereka berniat untuk mengikat para jenius ini. Dan ketika para jenius ini tumbuh dan menjadi ahli terkuat di benua Dongyuan, mempertimbangkan investasinya di Pavilion Harta Karun, dia juga akan mengawasi operasi bisnisnya. Kemampuan Pavilion Harta Karun untuk menghindari konflik dengan kekuatan besar dan memperluas bisnis mereka di seluruh benua adalah karena investasi dan manajemen yang cermat. Selain itu, kekuatan dan status mereka sebagai salah satu kekuatan besar di benua Tianyuan membuat mereka kebal terhadap ketamakan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka cukup kuat, mereka adalah salah satu kekuatan teratas di benua Tianyuan. Dia adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan para petinggi. Seniman bela diri biasa tidak akan berani menyentuh Pavilion Sejuta Harta Karun. Jika tidak, itu akan menjadi masalah menarik senar dan bergerak. Bahkan seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi pun akan mendapat masalah. Sedangkan untuk para jenius top dengan kinerja luar biasa dan potensi besar, Pavilion Harta Karun telah menginvestasikan lebih banyak lagi. Kartu diskon ini adalah salah satu caranya. Dia telah melihat metode semacam ini berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Dia, tentu saja, tidak keberatan. Demikian pula, setelah Murong Xingyu menerimanya, dia hanya tersenyum dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Jelas, dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Setelah itu, Zhao Wuji mengambil token hitam terakhir di piring dan menatap Lin Xuan sambil tersenyum. Lin Xuan, ini adalah token asosiasi eliksir. Dalam 7 hari, itu akan menjadi hari pertemuan Guild Apoteker. Dengan token asosiasi eliksir di tangan, dia bisa membawa 2 orang ke aula untuk menyaksikan pertemuan. Itu akan menjadi kompetisi antara alkemis luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda. Lin Xuan, jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi dan menontonnya dengan teman kecilku Murong Xingyu. Aku masih harus tinggal di kota esensi bumi. Jika saya tidak bisa pergi, saya tidak akan pergi. Ini juga merupakan hadiah terakhir. Tetapi bagi Lin Xuan, maknanya sangat berbeda. Bab 565, Guild Apoteker. Terima kasih, senior. Lin Xuan menerima token asosiasi eliksir, ekspresinya masih acuh tak acuh. Namun, cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Guild Apoteker, pertemuan akbar alkemis. Sudah lama sekali sejak dia bertemu dengan seorang alkemis, dan dia hampir lupa kalau dia juga seorang alkemis. Di bidang alkimia, apoteker mampu mengumpulkan kekayaan. Dan sekarang, meskipun dia telah menantang daftar asal bumi dan masuk dalam 300 teratas, dia telah memperoleh 2 juta batu roh tingkat menengah dan 200 batu roh tingkat tinggi sebagai hadiah. Namun,
Dengan bakat tingkat kaisar saat ini dan fisik yang kuat dari tubuh kaisar palsu, permintaannya akan sumber daya sangat besar. Paling-paling 200 batu roh bermutu tinggi ini bisa meringankan sebagian dari stres. Itu tidak akan bertahan lama. Jika dia ingin meningkatkan level tubuh kaisar palsu, basis kultivasi, dan kehebatan pertempurannya, maka sumber daya yang dia butuhkan akan menjadi lebih menakutkan. Itu tidak cukup. Dia awalnya berencana untuk menggunakan 200 batu roh kelas atas yang dia peroleh dari mengkonsumsi hadiah. Setelah menggunakan batu-batu itu, dia akan memikirkan cara lain. Tapi sekarang dia telah mendengar berita tentang Guild Apotheker. Mungkin sudah waktunya baginya untuk mengetahui identitas alkemis ini. Kali ini, dia telah menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di daftar asal bumi. Ketika berita itu menyebar, dia pasti akan bisa mendapatkan poin energi dalam jumlah besar. Selama dia menunggu selama 1 atau 2 hari, dia akan memiliki setidaknya beberapa ratus juta poin energi yang dimilikinya. Pada saat itu, dia akan dapat pergi ke Guild Apotheker dan menduplikasi gelombang bakat alkimia lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, dia akan dapat mulai meracik pil dan mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Mungkin kompetisi 10 garis keturunan akan dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan gelombang lain dalam waktu sekitar 1 bulan. Memikirkan hal ini, Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya. Selain itu, dalam pertemuan akbar alkemis, generasi muda alkemis akan berkumpul dan berkompetisi di panggung yang sama. Mereka juga bisa melihat dan berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka pasti jenius yang luar biasa dari generasi muda Pil Dao. Dengan menduplikasi mereka, bakatnya dalam Dao of Alchemy juga akan meroket. Dia juga bisa memanfaatkan situasi dan mendapatkan poin energi lain. Tentu saja, pada saat itu, dia tidak akan bisa menggunakan identitas Sekte Yuanling, murid langsung dari guru cabang Zewu, Lin Xuan. Mengenai hal ini, Lin Xuan punya rencana. Matanya berbinar. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan menjawab, "Jika saya punya waktu, saya akan melakukan perjalanan ke sana untuk bertemu dengan para jenius Pil Dao itu." Meskipun Pil Dao dan jalan bela diri adalah 2 jalan yang berbeda, ada banyak jalan berbeda yang mengarah ke tujuan yang sama. Tidak buruk untuk pergi dan bertemu dengan mereka. Zhao Wuji mengelus janggutnya dan mengatakannya sambil tersenyum. Zhao Wuji tidak akan pernah tahu bahwa selain menjadi jenius dari jalur bela diri, Lin Xuan juga akan menjadi jenius Pil Dao. Lin Xuan mengembangkan alkimia dan seni bela diri. Dia akan bisa bersinar terang di konferensi alkemis berikutnya. Pada saat itu, Lin Xuan akan memiliki identitas yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Zhao Wuji pergi, dia mungkin tidak bisa mengenali Lin Xuan. Setelah itu, Zhao Wuji melanjutkan, "Lin Xuan, jangan khawatir. Saya telah menginstruksikan mereka untuk menulis ulang daftar asal bumi. Hari ini, setidaknya di seluruh negara bagian Dongyuan, semua cabang akan mulai menjual versi terbaru dari daftar asal bumi." Dia juga datang dari masa mudanya. Dia secara alami tahu bahwa Lin Xuan masih muda dan kuat, dan dia ingin menjadi terkenal di dunia. Dan versi terbaru dari Earth Origin List ini akan membuat reputasi Lin Xuan melambung tinggi. Untuk mempercepat proses produksi, perlu memberi Lin Xuan wajah. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Xuan mendengar ini, dia juga mengungkapkan senyuman dan menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkan Senior Zhao." Namun, Lin Xuan tidak melakukan ini untuk ketenaran dan reputasi. Dia sangat menyadari posisinya. Jika reputasinya terlalu besar, dia akan berada dalam bahaya. Saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup. Itulah mengapa dia melepaskan kesempatan untuk menjadi peringkat pertama di peringkat daftar asal bumi. Itu semua demi mendapatkan poin energi. Setelah menjual versi terbaru dari daftar asal bumi, dengan basis budidaya tahap transformasi kristal awal, dia telah menembus 300 besar daftar asal bumi dan mencetak rekor baru. Ini akan menyebar ke seluruh negara bagian Dongyuan dan seluruh benua Dongyuan. Pada saat itu akan menyebabkan keributan besar. Sebagai tanggapan, dia juga akan dapat memperoleh sejumlah besar poin energi. Dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan tubuhnya sendiri. Dia secara alami menantikannya. Setelah itu, kami berbicara sebentar. Zhao Wuji meminta seorang pelayan tahap bela diri Void untuk membawa Lin Xuan dan Murong Xingyu menjauh dari pavilion sejuta harta karun. Wisma terdekat mengendalikan pavilion sejuta harta karun, yang menyediakan Lin Xuan dan Murong Xingyu masing-masing kamar kelas atas. Untuk sementara waktu, mereka menikmati akomodasi gratis. Zhao Wuji sendiri adalah seorang ahli tingkat kaisar. Dia sangat optimis tentang kemampuan Lin Xuan untuk menyambut Lin Xuan dan memberinya hadiah.
Dia memiliki banyak hal penting yang harus diurus, seperti mengirim pesan kembali ke markas pavilion sejuta harta karun di negara bagian Dongyuan melalui formasi komunikasi. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menemani Lin Xuan dan Murong Xingyu sepanjang waktu. Lin Xuan dan Murong Xingyu pergi. Zhao Wuji kembali ke ekspresi dingin sebelumnya dan berkata, "Zhang kecil, setelah ini, saya tidak akan keluar untuk beberapa hal kecil. Saat aku mengasingkan diri, kamu akan bertanggung jawab atas hal-hal sepele di pavilion sejuta harta karun. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjabat kepala pavilion sejuta harta karun di kota esensi bumi." Ketika tetua Zhang mendengar ini, dia tertegun sejenak. Segera, ekspresi kegembiraan yang liar muncul di matanya. Dia buru-buru membungkuk dan menjawab dengan hormat, "Terima kasih, Kepala Pavilion." Yang rendah ini mengerti. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menjadi penjabat Pavilion Master dalam sekali jalan. Ini adalah posisi yang jauh lebih tinggi dari posisi aslinya sebagai seorang penatua. Gaji dan tunjangan yang sesuai juga jauh lebih tinggi. Rekan-rekannya di panggung Raja Bela Diri pada awalnya adalah satu-satunya yang memenuhi syarat. Tapi sekarang dia benar-benar memilikinya. Bahkan dia sendiri merasa itu agak tak terbayangkan. Segera setelah itu, dia mengerti. Ini seharusnya menjadi hadiah yang diberikan Zhao Wuji kepada Lin Xuan setelah melihat bahwa dia berhubungan baik dengan Lin Xuan. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat kaisar seperti Zhao Wuji bisa menghargai seseorang dengan bakat dan kultivasi biasa? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa terima kasih dan rasa hormat terhadap Lin Xuan. Seperti yang diharapkan dari makhluk tangguh yang telah memecahkan rekor daftar asal-usul bumi selama ribuan tahun, ini benar-benar luar biasa. Dia juga merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah benar. Di sisi lain, Lin Xuan dan Murong Xingyu meninggalkan pavilion sejuta harta karun. Lin Xuan memberi Murong Xingyu 20 batu roh kelas atas, yang seharusnya cukup untuk kultivasinya. Murong Xingyu menemaninya dalam perjalanan ini dan bahkan berinisiatif menanggung sebagian dari ancaman membunuh Chen Tianqi. Dia tidak akan memperlakukan Murong Xingyu secara tidak adil. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, Murong Xingyu seharusnya bisa menerobos ke tahap transformasi kristal dalam waktu singkat. Setelah itu, mereka berdua berpisah. Masih ada 7 hari tersisa sampai pertemuan besar alkemis berikutnya. Selama periode waktu ini, mereka akan dapat melakukan beberapa hal lagi. Di antara mereka, prioritas utama adalah berurusan dengan Tian. Setelah kembali ke halaman, Lin Xuan pertama-tama menggunakan bakat formasi tingkat raja untuk dengan mudah mengendalikan semua formasi dimension. Dia juga mengaktifkan teknik formasi penyembunyian nafas hingga batasnya. Untuk berjaga-jaga. Bab 566. Tian kecil naik tingkat. Halaman ini adalah halaman dengan peringkat tertinggi di kota esensi bumi. Bahkan ahli tingkat kaisar tinggal di sini. Formasi rahasia itu, secara alami, adalah kelas tertinggi. Bagaimanapun juga, setiap seniman bela diri yang bisa menjadi seniman bela diri yang kuat memiliki rahasia mereka sendiri. Setiap seniman bela diri takut akan terbongkarnya rahasia mereka. Dan halaman ini, setelah mengaktifkan teknik formasi penyembunyian nafas sampai batasnya. Bahkan ahli terkuat di kota esensi bumi, satu-satunya ahli tingkat Kaisar Zhao Wuji, tidak dapat melakukannya. Jika dia tidak mengganggu Lin Xuan, dia akan menggunakan metode apapun untuk mengorek segala sesuatu yang terjadi di halaman ini. Setelah Lin Xuan selesai memeriksanya dan mengetahui informasi ini, matanya menunjukkan ekspresi puas. Segera, dia tiba di ruang kultivasi. Ruang kultivasi itu sangat luas. Itu jauh lebih besar dari lapangan sepak bola di kehidupan sebelumnya. Di tengah ruang kultivasi, ada formasi pengumpulan roh yang sangat besar. Tanda formasi yang rumit menutupi tanah dengan padat. Ini adalah formasi pengumpulan roh tingkat surga. Bahkan seorang pembudidaya bela diri tingkat kaisar biasa seperti Zhao Wuji dapat menggunakannya setelah diaktifkan sepenuhnya, asalkan ada sumber daya budidaya yang cukup. Tentu saja, prasyaratnya adalah ada sumber daya kultivasi yang cukup. Mata Lin Xuan menyapu dan dia mengangguk sedikit. Namun, prioritas utama saat ini bukanlah kultivasi. Saatnya membiarkan Tian sedikit meningkat. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menemukan inti kristal hitam yang seukuran kepalan tangan bayi. Itu memancarkan tekanan yang luar biasa. Ada juga tas Beastmaster. Inti kristal hitam ini adalah inti yang sama yang dia pertaruhkan dengan Chen Tianqi di arena perjudian Yuanwu Sekte Yuanling. Itu adalah inti kristal tingkat kaisar yang dia menangkan dari Chen Tianqi. Itu adalah inti kristal dari binatang iblis tingkat kaisar dari zaman kuno, naga banjir elemen bumi. Sebenarnya,
naga banjir elemen bumi ini dapat dianggap sebagai binatang atribut naga. Kebetulan Tian bisa menggunakannya. Setelah mendapatkannya, Lin Xuan berencana untuk membiarkan Tian melahapnya untuk meningkatkan levelnya. Namun, waktunya selalu buruk. Di Sekte Yuanling, bahkan tidak ada satupun ahli tingkat kaisar. Jumlah ahli tingkat kaisar ada di 2 digit. Mengungkap identitas aslinya akan mencegahnya memenuhi tugasnya sebagai naga perang surgawi dan melindungi Tian. Dia menahan diri untuk sementara waktu. Dalam perjalanan keluar dari Sekte Yuanling, Murong Xingyu ada di sisinya. Saat ini, Tian terlalu banyak berhubungan dengan masalah ini. Meskipun dia tahu bahwa Murong Xingyu tidak akan mengekspos dirinya sendiri, untuk berjaga-jaga, dia tidak mengambil tindakan apapun. Sampai dia datang ke kota esensi bumi. Zhao Wuji telah menata rumah mewah ini dengan standar tertinggi. Efek penyembunyiannya sangat bagus. Itu adalah waktu yang tepat. Bahkan jika Zhao Wuji telah menemukan sesuatu, dia masih bisa menggunakan bakat spasialnya pada waktunya untuk melarikan diri dengan spesif. Segera, sebuah pikiran melintas di benak Lin Xuan saat dia berkata dengan lembut, "Tian, keluarlah." Dalam sekejap, tas Beastmaster di tangannya secara otomatis terbang keluar. Bukaan tas terbuka, dan cahaya berdarah keluar. Itu berubah menjadi sosok berdarah dan ganas, tetapi membawa semacam keindahan yang elegan. Itu adalah naga perang surgawi, Tian. Saat ini, aura Tian juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sebenarnya telah mencapai peringkat 10 besar. Lin Xuan juga sangat terkejut. Dia ingat bahwa ketika Tian masih peringkat 9, dia setara dengan tahap transformasi kristal. Penatua dari sekte jahat gelap di negara Fengwu, tahap bela diri Void lapisan keempat Sun Yu, tidak berdaya di depan Tian. Kekuatan tempurnya mungkin berada di puncak tahap bela diri Void atau bahkan tahap Raja Bela Diri. Sekarang dia telah menembus peringkat ke-10, dia pasti menjadi jauh lebih kuat. Awo, Tian juga telah berubah menjadi setinggi Lin Xuan. Dia berlari di depan Lin Xuan dan mengusap Lin Xuan dengan otaknya yang besar. Dia mengungkapkan kegembiraannya, kemudian dia melihat inti kristal hitam di tangan Lin Xuan. Awo, dia berseru dengan suara rendah, dan itu dipenuhi dengan keinginan. Ini disiapkan untukmu, jadi aku akan memberikannya padamu. Lin Xuan menepuk kepala Tian yang halus dan mengatakannya sambil tersenyum. Dia melemparkan inti kristal naga elemen bumi keluar. Awo, Tian berteriak dan melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Pada saat berikutnya, ia menelan inti kristal hitam. Sangat cepat, murid Lin Xuan menyusut setelah melihat ini. Dia telah menggunakan banyak kekuatan untuk mengujinya. Pada akhirnya, Tian berhasil menyusulnya dengan mudah. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangan. Tampaknya kekuatan Tian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah Tian menelan inti kristal hitam, swoosh, kekuatan yang mengejutkan menyebar ke segala arah menuju Void sebagai pusatnya. Namun, Tian telah menjadi sangat ganas. Kekuatan itu juga memaksa Lin Xuan mundur. Sangat kuat, mata Lin Xuan menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan Qi itu melampaui daya tahannya. Orang harus tahu bahwa dia telah memadatkan tubuh kaisar palsu. Tekanan tingkat raja biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tekanan ini. Makhluk itu pantas mendapatkan gelar binatang atribut naga, naga perang surgawi. Lin Xuan juga menghela nafas dengan emosi. Untungnya, Tian tidak memusuhi dia. Jika tidak, dia mungkin dalam bahaya. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan pergeseran ruang untuk melarikan diri. Setelah mengaktifkan pergeseran ruang untuk melarikan diri, Lin Xuan mengambil sebuah tas kecil yang diukir dengan indah dengan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis hitam ini sebenarnya samar-samar berubah menjadi kata binatang. Tian, masuklah. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal baru untukmu. Lin Xuan memandang Tian yang berada tidak jauh dari situ dan memanggilnya. Ini juga merupakan tas Beastmaster. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini jauh lebih maju. Itu adalah harta karun tingkat raja. Chen Tianqi mendapatkannya. Harus diakui bahwa Chen Tianqi cukup kaya sebagai cucu dari tetua agung sekte Yuanling. Dia hanya dalam tahap transformasi kristal awal, dan dia bahkan memiliki beberapa artefak roh tingkat raja. Tentu saja, mereka semua adalah prajurit tingkat raja, kelas rendah. Namun, itu sudah cukup untuk Lin Xuan. Awo, di sisi berlawanan, Tian mengeluarkan teriakan aneh, tidak mau kembali ke tas Beastmaster. Anda mengatakan bahwa inti kristal ini sangat sulit untuk Anda cerna, dan Anda membutuhkan bantuan saya? Dia telah menanam segel roh pelatihan binatang di tubuh Tian.
Lin Xuan segera memahami arti tangisan Tian melalui pikiran mereka yang terhubung. Lin Xuan segera memahami arti tangisan Tian. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan emas hitam yang diberikan Zhao Wuji sebelumnya. Dengan sebuah pemikiran, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi dan melemparkannya ke Tian. Lumayan, pada saat ini, yang dibutuhkan Tian adalah sejumlah besar energi spiritual murni. Itu untuk mengisi kembali tubuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa melahap dan mencerna inti kristal naga banjir elemen bumi ini. Saat ini, hanya batu roh bermutu tinggi yang dimiliki Lin Xuan. Padahal Lin Xuan sendiri juga membutuhkannya. Namun, lebih penting untuk memuaskan Tian. Selain itu, Tian menjadi lebih kuat, yang setara dengan dia menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia bersedia melakukannya. Selain itu, Lin Xuan juga berencana untuk mengambil profesi alkemis asli. Tidak sulit untuk mendapatkan batu roh. Dia tidak akan ragu lagi. Segera, setelah kehilangan lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi, Tian akhirnya menjadi tenang. Auranya tidak lagi liar dan ganas seperti sebelumnya. Sebaliknya, perlahan-lahan tumbuh. "Au!" Tian berteriak sekali lagi, dan dia tampak sedikit lemah. Jelas, itu hanya peringkat ke-10. Bukan tugas yang mudah untuk mencerna inti kristal dari binatang iblis tingkat kaisar. Pada saat ini, setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual murni, dia ingin perlahan-lahan mencernanya melalui tidur. Segera, dia berubah menjadi sinar cahaya merah darah dan memasuki tas Beastmaster di tangan Lin Xuan. Bab 567. Mengintimidasi. Lin Xuan juga memiliki ekspresi antisipasi di matanya. Kali ini, Tian telah mengkonsumsi lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi, serta inti kristal dari binatang iblis tingkat kaisar kuno, naga banjir elemen bumi. Setelah dia benar-benar mencerna dan menyerapnya, dia pasti akan dapat meningkatkan kekuatannya sedikit. Dia tidak tahu level seperti apa yang bisa dia capai. Setidaknya dia akan bisa mencapai level raja. Adapun kekuatan tempurnya, dia tidak tahu. Tian adalah naga berperang surgawi, binatang atribut naga yang memiliki garis keturunan 30% naga sejati. Dia juga memiliki kekuatan tempur yang melampaui alam. Dibandingkan dengannya, dia bahkan lebih kuat. Dia juga tidak bisa menebak lagi. Setelah itu, Lin Xuan menyimpan tas Beastmaster di ruang berjalan antar bintang. Selanjutnya, saatnya untuk meningkatkan kultivasi saya. Mata Lin Xuan bergerak sedikit, namun, dia tidak mengaktifkan formasi pengumpulan roh di tanah. Sebaliknya, dia mengeluarkan lusinan batu roh bermutu tinggi. Dengan sebuah pikiran, sebuah pusaran muncul di void di depannya. Itu menelan beberapa batu roh bermutu tinggi sekaligus. Segera, gelombang energi spiritual yang sangat murni melonjak keluar dari tubuh Lin Xuan. Tubuh Lin Xuan dengan cepat menyerap gelombang energi spiritual yang sangat murni. Aura Lin Xuan juga terus meningkat. Benar, Lin Xuan menggunakan Dever Ultimate Skill. Dengan kekuatan 40%, dia bisa menggunakan Dever Ultimate Skill untuk melahap batu roh bermutu tinggi. Efisiensi kultivasi jauh lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan dengan menggunakan formasi pengumpulan roh. Selain itu, sangat sulit untuk fenomena yang tidak biasa terjadi, dan itu tidak akan menarik perhatian. Ini adalah yang terbaik. Apa yang tidak diketahui Lin Xuan adalah bahwa ketika dia berkultivasi dalam pengasingan, seluruh kota esensi bumi berada dalam kekacauan. Sebelum ini, setelah Tian menelan inti kristal naga banjir elemen bumi, kekuatan yang mencengangkan meletus dari tubuhnya. Lin Xuan memiliki tubuh kaisar palsu bersamanya, dan dia memiliki potensi untuk menerobos ke tingkat kaisar. Dia secara alami tak kenal takut. Selain itu, ada hubungan yang mulus antara pikirannya dan Tian, tanpa permusuhan. Oleh karena itu, dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi bagi seniman bela diri lainnya, itu benar-benar berbeda. Dalam sekejap, aura menakutkan menyebar ke seluruh kota esensi bumi. Seolah-olah langit telah runtuh. Hampir semua prajurit tertegun. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa merasakan jiwa mereka dan kedalaman garis keturunan mereka bergetar tak terkendali. Di kota esensi bumi, selain pavilion sejuta harta karun, ada juga ahli tingkat kaisar, Zhao Wuji. Meskipun kekuatan besar lainnya tidak memiliki ahli tingkat kaisar, masih ada cukup banyak ahli tingkat raja yang menjaga tempat itu. Namun, pada saat ini, banyak pembudidaya bela diri tingkat raja ditekan di tempat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Sial, apa yang terjadi? Ini, tekanan dari level kaisar, ini bukan sembarang level kaisar biasa. Mungkinkah seorang ahli tingkat kaisar datang ke kota esensi bumi? Tapi apakah ada kebutuhan bagi seorang ahli tingkat kaisar untuk memberikan tekanan saat datang ke kota esensi bumi?
Mungkinkah dia datang ke kota esensi bumi untuk membalas dendam? Kuharap ahli tingkat kaisar yang tidak dikenal ini tidak bergerak. Jika tidak, kota esensi bumi mungkin akan hancur, dan kita semua akan berada dalam bahaya. Hati semua prajurit bergetar, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Hanya gelombang kekuatan saja yang menekan mereka semua sampai mereka tidak mampu melawan sama sekali. Hanya para ahli tingkat kaisar yang bisa melakukannya. Lebih jauh lagi, itu bukan ahli tingkat kaisar biasa. Namun, aura yang menyebar secara tidak bermoral ini sangat mungkin datang dengan niat buruk. Mereka sama sekali tidak bisa menolak ahli ini. Ketika mereka memikirkan seorang ahli tingkat kaisar, mereka datang dengan aura yang mengancam. Hati semua seniman bela diri melonjak ketakutan. Tapi mereka juga tak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa agar musuh tidak memulai perang di Earth Essence City. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Jika terjebak dalam baku tembak, mereka bisa menghadapi risiko kematian. Sementara itu, di pavilion sejuta harta karun, Zhao Wuji, yang berada di kota esensi bumi, bisa merasakan kekuatan pakar tingkat kaisar dan ekspresinya menjadi sangat serius. Hanya kekuatan ini saja sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa lawannya lebih kuat darinya dan tidak lebih lemah darinya. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan lawan ini. Namun, menjaga kota esensi bumi adalah tanggung jawabnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Segera, Zhao Wuji melayang ke langit dan tiba di atas pavilion sejuta harta karun. Rasa ilahi menyebar ke segala arah. Dia mentransmisikan suaranya. Aku ingin tahu teman mana yang ada di sini. Bisakah kamu keluar? Saya, Zhao, akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Namun, pemilik suara itu tidak merespon sama sekali. Tidak lama kemudian, aura menakutkan dan mengesankan itu sekali lagi menghilang seperti air pasang. Seolah-olah suara itu tidak pernah muncul. Namun, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Setelah menyaksikan ini, para pejuang kota esensi bumi dipenuhi dengan perasaan lega yang mendalam. Baru kemudian mereka menyadari bahwa punggung mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka menghela nafas dalam hati. Kekuatan dari level kaisar masih terlalu kuat untuk mereka. Zhao Wuji menghela nafas panjang dan sedikit rileks saat melihat ini. Jika lawan benar-benar datang, dia mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Akan lebih baik jika itu yang terjadi. Sepertinya itu hanya ahli tingkat kaisar yang lewat. Setelah itu, Zhao Wuji mendarat dan kembali ke pavilion sejuta harta karun. Adapun untuk menemukan jejaknya, dia tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung perasaan orang lain dengan level yang sama tanpa alasan. Dia hanya seorang kultivator bela diri tingkat kaisar biasa. Setiap orang yang lebih kuat dengan peringkat yang sama harus mundur sedikit. Di depan seorang seniman bela diri di bawah level kaisar, dia masih bisa sedikit pamer. Di depan ahli tingkat kaisar yang sama, yang satu ini jelas lebih kuat darinya. Untuk melindungi dirinya sendiri, lebih baik baginya untuk tidak memprovokasi. Dia memilih kota esensi bumi yang terpencil dan langka ini untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan melakukan apapun yang akan menurunkan kecerdasannya. Namun, Lin Xuan tidak tahu bahwa tindakannya telah mengguncang seluruh pavilion sejuta harta karun. Akibatnya, kecepatan dia memperoleh poin energi meningkat. Pada saat ini, Lin Xuan masih dalam kultivasi terpencil dengan kecepatan penuh. Dia tidak memperhatikan perubahan di dunia luar. Seiring dengan batu roh bermutu tinggi, Lin Xuan terus-menerus menggunakan skill Ultimate Dever untuk melahap dan menyerapnya. Aura Lin Xuan juga perlahan-lahan meningkat. Tidak hanya kultivasinya yang meningkat, tetapi auranya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, aura ini mungkin akan menekan seorang prajurit tahap bela diri kekosongan awal biasa, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali jika mereka mendekatinya. Sudah jelas betapa kuatnya itu. Itu sudah jauh melampaui tahap bela diri Void. Itu bahkan telah mencapai tingkat pembudidaya bela diri tingkat raja. Basis kultivasi Lin Xuan saat ini hanya pada tahap transformasi kristal. Sebagai perbandingan, ada kesenjangan besar antara dua alam utama. Itu masih merupakan celah antara tahap transformasi kristal dan tahap raja bela diri. Kesenjangan itu begitu besar sehingga seperti jurang yang sangat besar. Itu tak terbayangkan. Menyebarkannya berpotensi menyebabkan badai lain. Ini karena kemampuan menakutkan semacam ini, yang telah melintasi alam, sekali lagi telah memecahkan rekor seluruh benua Dongyuan. Bisa dikatakan, itu sekali lagi membuka sungai kuno. Namun, sangat disayangkan, di kota esensi bumi, tempat Lin Xuan berada, pavilion sejuta harta karun menjadi tuan rumah bagi para tamu terhormat. Itu adalah rumah kelas tertinggi. Saat diaktifkan,
skill formasi penyembunyian nafas mencapai potensi maksimalnya. Bahkan ahli tingkat kaisar, Zhao Wuji, tidak dapat mengintip ke dalamnya. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menyebar. Tidak ada yang tahu tentang pemandangan yang mengejutkan. Bab 568. Bubar. Lin Xuan berkultivasi dalam pengasingan, meningkatkan kekuatan tempurnya dengan kecepatan yang luar biasa. Di dalam kota esensi bumi, sejumlah besar prajurit muda dan jenius telah berkumpul. Mereka semua telah berubah dari keadaan biasanya dan sekarang bergegas keluar dari kota. Mereka menyebar ke segala arah. Ini karena peristiwa mengejutkan telah terjadi di kota esensi bumi. Sebagai saksi, mereka tentu saja ingin menyebarkan berita ini secepat mungkin. Meskipun ini adalah peristiwa yang mengejutkan, ini mungkin satu-satunya saat mereka bisa menjadi terkenal. Mereka juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menikmati perhatian dan tatapan orang lain. Mereka tidak bisa melewatkannya. Awalnya, sejumlah besar prajurit muda telah berkumpul di White Jade Plaza. Pada saat ini, jumlah mereka sangat sedikit. Pada dasarnya, tidak ada yang datang untuk menantang daftar asal bumi lagi. Bagaimanapun, hasil mengejutkan Lin Xuan dalam menyegarkan catatan daftar esensi bumi menempatkannya di peringkat pertama. Terlepas dari tantangan mereka masih akan mendapatkan tempat di daftar. Sebagai perbandingan, itu sama sekali tidak layak disebut. Daftar asal bumi adalah daftar yang mencakup semua orang jenius dari generasi muda di benua Dongyuan. Setiap orang yang berhasil masuk ke dalam daftar peringkat tersebut akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Para seniman bela diri muda ini bercita-cita untuk mencapai tingkat ketenaran yang sama dengan mereka yang masuk ke dalam daftar tersebut. Secara praktis, setiap seniman bela diri muda mengejar reputasi yang luar biasa. Itulah mengapa mereka memilih untuk menantang daftar asal bumi. Namun, dengan Lin Xuan di depan mereka, hampir semua orang akan memperhatikan Lin Xuan. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Secara alami, mereka tidak akan menantangnya lagi. Setidaknya, mereka tidak akan menantangnya untuk waktu yang singkat. Dia harus menunggu pengaruh Lin Xuan memudar sebelum dia melanjutkan. Untuk sesaat, kota esensi bumi yang awalnya berisik sepertinya menjadi sepi. Ketika penduduk asli kota esensi bumi melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perubahan besar seperti itu akan terjadi di kota esensi bumi yang besar karena satu orang. Namun, faksi terkuat di Earth Essence City, Pavilion Sejuta Harta Karun, tidak memperhatikan hal ini. Di bawah perintah ahli tingkat kaisar, Zhao Wuji, Master Pavilion Zhao. Seluruh Pavilion Sejuta Harta telah mengalokasikan sebagian besar tenaga mereka untuk menulis ulang dan merevisi buku, merevisi daftar asal-usul bumi. Versi terbaru dari daftar asal-usul bumi, dengan kota esensi bumi sebagai pusatnya, tersebar ke segala arah. Untuk mempercepat prosesnya, Zhao Wuji tidak hanya menginstruksikan Pavilion Sejuta Harta Karun di kota esensi bumi untuk melakukannya. Dia juga menggunakan formasi komunikasi rahasia dari ahli tingkat kaisar di Pavilion Sejuta Harta Karun untuk melaporkan semua yang terjadi di kota esensi bumi ke markas Pavilion Sejuta Harta Karun di negara bagian Dongyuan. Itu juga merupakan markas besar Pavilion Sejuta Harta Karun di seluruh benua Dongyuan. Pada awalnya, banyak ahli tingkat kaisar di markas tidak mau mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk daftar asal bumi. Jika Zhao Wuji tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya, bahkan jika dia mendengarnya. Namun, kemudian, Zhao Wuji menggunakan formasi komunikasi untuk mengirim gambar lengkap dari monumen duniawi. Hal itu menghilangkan kekhawatiran para tetua. Setelah itu, Zhao Wuji mengusulkan untuk membuat versi baru dan menjual versi terbaru dari daftar asal-usul bumi. Panitia dengan cepat meloloskan saran ini. Ini karena untuk Pavilion Sejuta Harta Karun, tidak ada lagi kerugian selain mengeluarkan sejumlah uang dan tenaga kerja untuk memperbarui versi lain dari daftar asal-usul bumi. Setelah Pavilion Sejuta Harta Karun menjual versi terbaru dari daftar asal bumi, sekali lagi akan membawa keuntungan yang cukup besar. Pavilion Sejuta Harta telah melakukan ini untuk mendapatkan uang, dan mereka telah memperluas bisnis mereka di seluruh benua. Mereka tidak akan melepaskan bisnis yang menguntungkan yang tidak membutuhkan terlalu banyak usaha. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Lin Xuan. Lin Xuan telah menciptakan rekor baru untuk daftar asal bumi. Hasil seperti itu bisa membuatnya menjadi orang nomor 1 di seluruh benua Dongyuan. Bahkan di benua Tianyuan yang paling makmur dan makmur, benua esensi tengah,
di mana para ahli sebanyak awan dan para jenius seperti hujan, itu juga merupakan eksistensi puncak yang sangat hebat. Potensinya sangat tinggi. Jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ahli puncak dari generasinya. Bahkan level kaisar yang tak tertandingi pun tidak akan bisa mencapai akhir. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan dengan status pavilion sejuta harta karun, ada baiknya mencoba mengikatnya. Oleh karena itu, di bawah instruksi dari markas pavilion sejuta harta karun di benua Dongyuan, di seluruh benua Dongyuan, hanya markas pavilion sejuta harta karun dan cabang pavilion sejuta harta karun di kota esensi bumi yang memiliki kualifikasi untuk menulis ulang daftar asal bumi yang baru. Di seluruh benua Dongyuan, selama ada cabang ahli tingkat kaisar yang bertanggung jawab, mereka akan mulai membuat versi baru dari daftar asal-usul bumi. Sedangkan untuk cabang lainnya, mereka tidak memiliki ahli tingkat kaisar yang menjaga mereka. Bahkan dengan otorisasi untuk memperbaruinya, kredibilitasnya masih kurang. Cabang-cabang yang lebih kuat di sekitarnya akan mengirimkannya setelah mereproduksinya. Cabang-cabang yang lebih kuat di sekitarnya kemudian akan menjualnya. Dia harus menyebarkan versi terbaru dari daftar asal-usul bumi ke seluruh benua Dongyuan sesegera mungkin. Kota Yangyun, di dalam negara bagian Dongyuan, adalah sebuah kota besar yang biasa. Namun, ada juga beberapa ahli tingkat kaisar yang berjaga-jaga. Pagi-pagi sekali, matahari mulai terbit. Cabang Million Treasure Pavilion, salah satu perusahaan perdagangan terbesar di kota itu, juga membuka pintunya untuk berbisnis. Pavilion Harta Karun adalah perusahaan perdagangan terbesar di seluruh benua. Perusahaan ini memiliki reputasi yang gemilang. Harganya adil, dan ada semua jenis barang. Saat dia membuka pintu, dia menarik banyak seniman bela diri. Para seniman bela diri semua memilih untuk membeli harta yang mereka butuhkan. Namun dengan sangat cepat, banyak orang yang menemukannya. Sebuah spanduk yang berbeda muncul di depan konter yang menarik perhatian di pavilion sejuta harta. Itu adalah konter yang menjual daftar asal-usul bumi. Tapi biasanya, hanya sedikit orang yang menanyakannya. Meskipun daftar asal-usul bumi mencakup semua orang jenius dari generasi muda di benua Dongyuan, itu menarik perhatian banyak prajurit dan pasukan. Namun, rilis versi baru dari daftar asal bumi mendorong sejumlah besar prajurit untuk membelinya. Selain itu, pembaruan Earth Essence City sebelumnya sangat lambat. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk memperbarui. Jika tidak ada perubahan besar, mungkin akan lebih lama lagi. Saat ini, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pembaruan terakhir. Seniman bela diri atau pasukan dengan aset untuk membeli daftar asal bumi telah membelinya. Banyak seniman bela diri yang sudah akrab dengan isi daftar asal bumi. Secara alami, mereka tidak akan membelinya lagi. Tapi hari ini, spanduk yang begitu mencolok menarik perhatian semua orang. Pakar tingkat kaisar yang bertanggung jawab atas pavilion sejuta harta karun jelas menulis spanduk yang mencolok itu. Itu juga memancarkan aura tingkat kaisar yang lemah. Daftar asal bumi telah diperbarui. Anda bisa membelinya sendiri. Harganya tidak akan berubah. Itu hanya kalimat sederhana. Tapi ketika kerumunan seniman bela diri melihat ini, ekspresi mereka membeku sejenak. Kemudian, keributan pun terjadi. Mereka semua berebut untuk bergegas menuju konter. Daftar asal bumi biasanya menerima pembaruan setiap 3 bulan sekali atau bahkan lebih lama. Tapi kali ini, baru sekitar 1 bulan atau lebih sejak pembaruan terakhir kurang dari 2 bulan. Para pengembang memperbaruinya lagi. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Namun demikian, hal itu bukan tidak mungkin. Namun, hal itu menjadi mungkin ketika perubahan besar terjadi di daftar asal bumi. Bab 569, Getaran Besar. Dan sekarang, inilah situasinya. Daftar asal bumi adalah peringkat yang mengukur generasi muda benua Dongyuan. Itu tidak hanya mewakili reputasi dan keuntungan. Sebagian besar ahli top yang akan menguasai benua di masa depan juga berasal dari daftar asal bumi. Hal ini secara alami menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, mereka melihat perubahan besar dalam daftar asal bumi. Semua seniman bela diri tidak akan melewatkan berita langsung ini. Mereka semua bergegas ke konter untuk membeli barang-barang tersebut. Pavilion sejuta harta karun sudah menduga situasi seperti ini. Tidak jauh dari situ, 2 tetua tingkat raja berjalan keluar, menekan adegan dan menjaga ketertiban. Buklet daftar asal bumi memiliki persediaan yang cukup dan sepenuhnya siap. Semua seniman bela diri berbaris untuk membelinya. Tidak lama kemudian, banyak seniman bela diri telah membelinya. Mereka tidak pergi jauh. Mereka berdiri di tempat mereka berada dan mulai membolak-balik halamannya. Mereka tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kerumunan itu perlahan-lahan terdiam. Namun,
Tak lama kemudian, suasana kembali riuh. Gelombang suara bergulung-gulung dan mengguncang sekelilingnya. Sepertinya tidak ada perubahan pada daftar asal bumi kan? 100 teratas masih sama. Tentu saja, 100 teratas semuanya adalah jenius tahap bela diri void. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri biasa menantang mereka? Lalu kenapa Paviliun Sejuta Harta tiba-tiba membuat versi baru? Saya tidak tahu. Mari kita lihat dulu. Tunggu, lihat. Sepertinya ada perubahan di 300 teratas dan lebih dari 200. Lin Xuan, 268 daftar asal bumi. Apakah nama ini ada di 300 teratas? Sungguh perasaan yang aneh. Belum lagi 300 besar, saya bahkan tidak ingat pernah masuk 500 besar. Seorang pemula benar-benar berhasil masuk 300 besar. Sepertinya Lin Xuan ini juga seorang jenius yang mengerikan. Tunggu, lihat di belakang kita. Apa, basis kultivasinya hanya pada tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal? Apa yang terjadi? Basis kultivasi terendah dari daftar asal bumi, dan bahkan bagian bawah daftar, ada di tahap transformasi kristal tingkat ketiga. Apa-apaan ini? Mungkinkah Paviliun Sejuta Harta membuat kesalahan saat mereka menulis? Para seniman bela diri pertama-tama membalik-balik buklet daftar asal bumi dan mendiskusikannya dengan suara rendah. Tanpa disadari, suara-suara itu menjadi semakin keras. Tetapi ketika mereka menemukan peringkat Lin Xuan, terutama ketika mereka melihat bahwa basis kultivasinya hanya pada tingkat ke-12 tahap transformasi kristal, mereka hampir mengira bahwa mereka berhalusinasi dan melihat sesuatu. Mereka hampir mengira bahwa mereka berhalusinasi dan melihat sesuatu. Ini karena, bagi mereka, pengalaman ini benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang dunia. Namun, ketika mereka melihat bahwa semua orang juga melakukan hal yang sama, mereka menyadari bahwa itu bukanlah ilusi. Mereka merasakan keterkejutan yang luar biasa saat gelombang keterkejutan muncul di dalam diri mereka. Kemudian dia berpikir bahwa Paviliun Sejuta Harta Karun telah melakukan kesalahan dalam tulisan mereka. Bagaimanapun, pemandangan seperti itu terlalu sulit dipercaya. Itu telah menghancurkan akal sehat dan pemahaman mereka. Namun, pada saat ini, tidak jauh dari situ, dua pembudidaya bela diri tingkat raja yang bertugas menjaga ketertiban di medan perang berbicara. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan suara yang dalam, sudah 1000 tahun sejak Paviliun Sejuta Harta menguasai daftar asal bumi. Kami telah memperbarui volume yang tak terhitung jumlahnya dari daftar asal bumi. Apakah kami membuat kesalahan? Jika itu masalahnya, versi daftar asal bumi ini secara alami tidak buruk. Kantor pusat memerintahkan untuk mempercepat penyegaran dan pembuatan ulang. Jika kau masih tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke Earth Essence City untuk melihat monumen duniawi. Kata-kata dari dua pembudidaya bela diri tingkat raja agak gemetar, dan mereka tidak bisa sepenuhnya tenang. Jelas, mereka sudah mengetahuinya beberapa hari lebih awal dari kerumunan praktisi bela diri yang hadir. Namun, mereka juga terkejut sampai ke intinya. Sampai sekarang, itu belum tenang. Setelah mendengar kata-kata dari dua tetua tingkat raja, adegan itu menjadi hening. Semua seniman bela diri saling memandang dengan cemas dan berdiri terpaku di tanah untuk sesaat. Tapi segera setelah itu, desisan, desisan, desisan. Serangkaian desisan terus-menerus terdengar di arena. Segera setelah itu, suasana menjadi berisik sekali lagi. Gelombang suara mendidih dan menyebar, jauh melampaui apa yang sebelumnya. Sial, ini sebenarnya tidak salah. Iya, aku tahu itu. Paviliun Sejuta Harta telah membuat daftar asal-usul bumi selama bertahun-tahun dan mereka tidak pernah melewatkannya. Bagaimana mungkin mereka membuat kesalahan kali ini? Lalu bagaimana kita bisa menjelaskannya? Lin Xuan ini masih tahap transformasi kristal tingkat ke-12 dan dia telah menembus daftar asal bumi. Atau apakah dia telah mencapai 300 teratas dalam sekali jalan? Karena daftar asal bumi yang ditulis oleh Paviliun Sejuta Harta Karun tidak salah, maka monumen duniawi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kecil kemungkinannya dia melakukan kesalahan. Dengan kata lain, Lin Xuan ini benar-benar berada di tahap transformasi kristal tingkat ke-12 dan berada di peringkat 300 teratas dari daftar asal bumi. Ini adalah rekor daftar esensi bumi yang baru. Ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan para jenius mengerikan yang dirumorkan, dia jauh lebih kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang jenius yang begitu menakutkan. Ini benar-benar membuka mata. Jika bukan karena daftar asal-usul bumi, aku khawatir aku bahkan tidak akan membayangkan keberadaan seperti itu. Putaran diskusi lain terjadi di antara kerumunan seniman bela diri. Dengan sangat cepat, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kebenaran yang sulit dipercaya itu nyata.
Lin Xuan memang tahap transformasi kristal tingkat ke-12, dan dia telah memasuki 300 besar daftar asal bumi, memecahkan rekor yang belum pernah dicapai oleh daftar asal bumi sebelumnya. Segera, semua prajurit terkejut, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi. Keberadaan seperti itu telah sepenuhnya mengubah pemahaman mereka tentang dunia ini. Itu bahkan telah melampaui imajinasi mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa benua ini bahkan lebih luas dan tak terbatas dari yang mereka bayangkan. Bahkan kejeniusan yang begitu dahsyat yang tidak berani mereka bayangkan pun ada. Mereka merasa seolah-olah mereka telah memperluas cakrawala dan memperluas wawasan mereka. Setelah itu, setelah putaran diskusi di antara para pejuang, sebagian besar dari mereka memilih untuk meninggalkan pavilion sejuta harta karun. Mereka mengesampingkan sementara rencana awal mereka untuk membeli harta karun. Mereka memutuskan untuk menyebarkan berita mengejutkan ini terlebih dahulu. Sebagai manusia, mereka tentu saja tega bergosip. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan ini untuk menarik perhatian dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Para seniman bela diri secara alami menarik perhatian semua orang. Berbagai kekuatan besar harus melaporkan berita besar ini kepada para petinggi sesegera mungkin. Dan begitulah, tidak lama kemudian, berita ini menyebar ke seluruh kota Yangyun. Hal ini menyebabkan banyak seniman bela diri berseru, menghela nafas, dan terkejut. Adegan yang terjadi di kota awan Yangon tidak terisolasi melainkan sebuah fenomena yang meluas. Di seluruh negara bagian Dongyuan, hampir semua kota besar menyebarkan berita ini. Selain negara bagian Dongyuan, 3 negara bagian kelas 1 kelas atas lainnya dan berbagai kota besar yang memiliki ahli setingkat kaisar juga menyebarkan berita ini. Dalam waktu kurang dari 1 hari, seluruh benua Dongyuan setidaknya berada di domain wilayah tengah. Berita tentang Lin Xuan yang masuk ke dalam 300 besar di daftar asal bumi dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-12 dan menciptakan daftar asal bumi kuno menyebar seperti api. Itu adalah kejutan besar. Kejutan kali ini bahkan lebih besar dari serangan level kaisar yang tak tertandingi. Dalam sekejap, nama Lin Xuan telah menyebar ke seluruh benua Dongyuan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyebarkannya dan melafalkannya. Dia bahkan telah menyebarkan berita itu kepada para petinggi dari kekuatan teratas. Bahkan para petinggi dari 6 penguasa telah mendengar nama Lin Xuan. Bab 570. Semua reaksi. Informasi mengenai Lin Xuan secara alami telah sampai ke tangan para petinggi kekuatan besar. Para petinggi dari kekuatan besar telah mengantisipasi bahwa Lin Xuan akan datang dari salah satu kekuatan besar dari 6 penguasa. Bagaimanapun, kejeniusan yang tak tertandingi seperti itu hanya bisa datang dari 6 tuan. Jika itu adalah pembudidaya nakal atau kekuatan besar kedua, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tidak mungkin mencapai level seperti itu tanpa sumber daya budidaya yang memadai. Namun, kelahiran Lin Xuan di Sekte Yuanling telah mengejutkan semua kekuatan besar. Meskipun Sekte Yuanling juga dikenal sebagai salah satu dari 6 penguasa, jumlah ahli tingkat kaisar di sekte tersebut melebihi jumlah tangan. Bahkan ada lebih dari 1 ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan lain. Namun, dalam 6 tuan, itu adalah norma. Secara komparatif, itu adil dan damai. Dalam beberapa tahun terakhir, jenius yang paling luar biasa dan jenius yang mengerikan tidak pernah datang dari Sekte Yuanling. Tapi kali ini, Lin Xuan dari Sekte Yuanling memuncaki rekor daftar esensi bumi yang baru, menjadi yang nomor 1 dalam tahap transformasi kristal di seluruh benua Dongyuan. Dia sebenarnya berasal dari Sekte Yuanling. Hal ini secara alami mengguncang para petinggi dari berbagai kekuatan besar. Setelah itu, mereka menemukan bahwa Lin Xuan bukan hanya murid biasa dari Sekte Yuanling. Dia adalah murid paling istimewa dari 10 meridian utama dan murid utama cabang Zewu. Master dari cabang Zewu, salah satu ahli top di benua Dongyuan di tingkat kaisar, juga membawanya sebagai murid pribadi. Para petinggi dari berbagai kekuatan besar tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Xuan. Hal yang sama berlaku untuk 5 kekuatan besar lainnya. Seorang prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi adalah salah satu kaisar teratas di benua Dongyuan. Dia memiliki reputasi yang hebat. Bahkan 5 penguasa lainnya tidak akan dengan mudah memprovokasi tingkat kaisar yang tak tertandingi. Belum lagi, level kaisar yang tak tertandingi ini adalah milik Wu Juechen, penguasa bela diri sejati. Meskipun Wu Juechen adalah seorang pejuang dari Sekte Yuanling, niat membunuh dan keganasannya adalah yang terkuat di antara semua ahli tingkat kaisar di Sekte Yuanling. Dia adalah orang yang kejam, dan dia akan membunuh siapa saja yang menyinggung perasaannya. Ada banyak nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tangannya.
Ada lebih dari 1 atau 2 ahli tingkat kaisar yang telah jatuh ke tangannya. Adapun mereka yang berada di bawah level raja, bahkan lebih tidak mungkin untuk dihitung. Tidak ada yang mau memprovokasi orang yang begitu ambisius dan ambisius. Bahkan para ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi lainnya juga sama. Lin Xuan, di sisi lain, telah mengungkapkan bakatnya yang tak tertandingi dan mengerikan. Di seluruh benua Dongyuan, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas. Namun, dia masih junior, dan dia masih dalam tahap transformasi kristal. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk tumbuh dewasa. Itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Dia tidak akan bisa mengancam mereka dalam waktu sesingkat itu. Wu Juechen, di sisi lain, sangat melindungi mereka. Dia pernah bertarung dalam pertempuran yang tak tertandingi dengan tingkat kaisar lain untuk salah satu muridnya dan bahkan mendapatkan keunggulan. Begitulah keadaannya. Meskipun para petinggi dari kekuatan besar memperhatikan bakat mengerikan yang telah diungkapkan Lin Xuan, mereka tidak akan melawan True Martial Overlord dan Wu Juechen demi seorang junior. Namun, mereka lebih memperhatikan Lin Xuan sekarang. 5 kekuatan besar lainnya juga diam-diam memperhatikan Sekte Yuanling. Mereka tidak menyangka Sekte Yuanling bersembunyi begitu dalam. Mereka benar-benar telah membesarkan seorang jenius yang mengerikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika bukan karena perubahan besar dalam daftar asal bumi, mereka akan mengetahuinya. Di masa depan, inilah saatnya bagi Lin Xuan untuk tumbuh. Struktur 6 penguasa di benua Dongyuan ini bisa berubah. Dibandingkan dengan para petinggi kekuatan besar, generasi muda lebih memperhatikan Lin Xuan. Dengan ini, Lin Xuan telah memecahkan rekor untuk daftar asal bumi. Dalam sekejap, dia telah menjadi salah satu jenius top di benua Dongyuan. Dia telah menginjak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan telah menjadi terkenal di seluruh benua, dan namanya telah menyebar ke seluruh dunia. Sebagai perbandingan, para jenius lainnya tampak biasa saja di samping Lin Xuan, seolah-olah tertutup kotoran. Karena, dibandingkan dengan Lin Xuan, mereka tampak sangat biasa. Bahkan jika mereka juga jenius daftar asal bumi, mereka masih terlihat seperti jenius biasa di depan Lin Xuan. Belum lagi para jenius yang belum mencapai daftar asal bumi. Semua jenius secara alami sangat marah pada Lin Xuan, yang muncul entah dari mana dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Banyak dari para pejuang ingin menantang Lin Xuan. Tentu saja, untuk bisa mendapatkan peringkat di daftar asal bumi dan menjadi salah satu jenius teratas di benua itu. Tentu saja, mereka bukan orang bodoh. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Pertama, dia akan mengumpulkan informasi, lalu dia akan pergi ke Menara Esensi Hitam untuk menantang Lin Xuan. Itu benar, alih-alih menantang Lin Xuan sendiri, dia berencana untuk menantang citra ilusi Lin Xuan yang terkondensasi di Menara Esensi Hitam. Lin Xuan berhasil masuk 300 besar di daftar asal bumi. Tidak peduli basis kultivasinya, kekuatan tempurnya pasti sangat kuat dalam tahap transformasi kristal. Dalam hal tahap transformasi kristal, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Lin Xuan. Jika dia menantang Lin Xuan, dia akan berada di depan mata semua orang. Jika mereka kalah, mereka akan kehilangan banyak muka. Sebagai seorang seniman bela diri muda, dia sangat menghargai wajah dan reputasinya. Namun, itu benar-benar berbeda di Menara Esensi Hitam. Di Menara Esensi Hitam, dia bisa memilih lawan yang dia inginkan. Namun di dunia luar, tidak ada yang tahu siapa yang Anda tantang. Tidak jelas apakah Anda telah dikalahkan. Tentu saja, Anda juga tidak akan kehilangan muka. Selain itu, ada juga banyak prajurit yang tidak percaya bahwa Lin Xuan dapat bertarung menuju 300 besar daftar asal bumi hanya dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-12, menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan para pejuang muda ini pada dasarnya adalah para jenius yang mengerikan. Peringkat terendah di antara mereka adalah daftar asal bumi. Dan itu juga bukan peringkat rendah. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya kalau siapapun yang berada di tingkat ke-12 tahap transformasi kristal akan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Bahkan dengan buklet daftar asal-usul bumi, itu membuktikan catatan di monumen duniawi. Mereka tidak akan dengan sepenuh hati mempercayainya. Jika Lin Xuan, makhluk mengerikan yang hampir hancur menjadi debu, benar-benar ada, semua orang jenius ini akan menghadapi kepunahan yang akan segera terjadi. Di masa depan, Lin Xuan akan selamanya menjadi gunung besar yang menekan kepala mereka. Selama seseorang menyebut Lin Xuan, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mereka tidak ingin berakhir seperti ini. Saat mereka mendengar berita itu, mereka segera bergegas menuju daftar asal bumi.
Mereka ingin memasuki menara esensi hitam dan menantang Lin Xuan. Dia ingin menjatuhkan Lin Xuan dari altar. Ada juga banyak prajurit yang ingin melihat catatan di monumen duniawi dengan mata kepala sendiri. Mereka juga berkumpul untuk melihat daftar asal bumi. Seketika, hanya dalam satu hari, kota esensi bumi yang awalnya kosong sekali lagi dipenuhi dengan kebisingan dan keramaian. Terutama di dekat Plaza Giok Putih, di mana monumen duniawi berada, ada lautan manusia. Setiap sudut dipenuhi oleh orang-orang, bersamaan dengan seruan kekaguman yang tak henti-hentinya. Gelombang suara bergulung dan menyebar ke segala arah. Untuk sementara waktu, kota esensi bumi menjadi sangat makmur. Di dalam pavilion, ada semua tetua tingkat raja dan bahkan tahap raja bela diri Zhao Wuji. Mereka semua menonjol, tekanan mereka memenuhi udara dan menekan seluruh pemandangan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, adapun halaman tempat Lin Xuan tinggal, ada juga banyak orang yang ingin mengganggu dan menantangnya. Namun, melihat Lin Xuan masih dalam pengasingan, mereka tidak berniat untuk keluar.